Pengadilan Niaga Surabaya. Sengketa antara dua merek dagang skincare milik Putra Siregar dan Sandi Purnamasari nampaknya tak kunjung selesai. Putra Siregar yang akhirnya mengajukan permohonan sengketa di Pengadilan Niaga Surabaya, sengketa yang ditujukan kepada 6 pihak terkait merek dagang skincare lawan, akhirnya dikabulkan pihak pengadilan. Hakim Niaga Surabaya menegaskan bahwa penggugat memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM untuk jenis golongan barang atau jasa kelas 3 yakni kosmetik. Pihak Sandi Purnamasari rupanya merasa kecewa dan menuangkan segenap kegelisahannya terkait putusan pengadilan. Menurutnya produk atas brand yang dirinya keluarkanlah yang lebih dahulu ada dibanding produk milik penggugat. Dan terkait hukuman untuk mengganti rugi senilai 37,9 miliar itu, Sandi Purnamasari justru merasa bahwa selama ini pihaknya lah yang dirugikan. Dalam pihak tidak puas terhadap putusan-putusan majelis hakim di tingkat pertama, para pihak diberikan kewenangan atau hak upaya hukum. Apa itu upaya hukumnya? Yaitu upaya hukum kasasi. Kenapa? Karena putusan pengadilan niaga di Pengadilan Negeri Medan itu belum mempunyai kekuatan eksekutorial atau belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sehingga pihak PS Torlo mengajukan upaya hukum kasasi. Jadi belum inkrah bahasa hukumnya. Belum sekali. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Akhirnya Putra Siregar harus mengalah. Putra Siregar pun melalui suratnya dari Balai Jeruji Penjara menutup PS Store Glow, perusahaan kosmetik yang dimilikinya. Namun di dalam klarifikasinya, Septi Siregar pun akhirnya menjelaskan bahwa mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Surabaya tingkat kasasi dan kemudian menang hanya untuk membela diri karena berulang kali dirinya dan Putra Siregar diserang dan bahkan dijadikan tersangka. Untungnya tidak jadi ditahan karena mereka memiliki bukti, yaitu surat hak kekayaan intelektual yang keluar. Berikut ini adalah penjelasan dari Septi Siregar. Jadi ceritanya gini, istri dari awal Putra tahun Siregar 2021 Bang Putra itu setuju untuk memfasilitasi tim untuk membuka lapangan pekerjaan di bidang kosmetika, yaitu kita kasih nama PS Store Glow. Assalamualaikum, hari ini saya ingin mencoba meluruskan berbagai macam berita yang beredar. Sejujurnya saat ini saya dan keluarga PS Store sedang fokus soal kasus yang menimpa Bang Putra. Tapi karena berita soal hak paten yang terus melebar, saya rasa saya harus menanggapi. Saya ingin meluruskan dan menceritakan duduk perkaranya dari awal agar semuanya bisa belajar dari kasus ini bersama-sama. Dan saya meminta untuk semua yang menonton video ini untuk tidak saling menghakimi atau menghujat, tapi kita bisa sama-sama menelaah dengan bijak dan dewasa atas kegaduhan yang sedang terjadi. Jadi ceritanya gini, awal tahun 2021 Bang Putra itu setuju untuk memfasilitasi tim untuk membuka lapangan pekerjaan di bidang kosmetika, yaitu kita kasih nama PS Store Glow. Jadi sebelum produksi di bulan Mei 2021, tim mendaftarkan mereknya dulu dong, PS Store Glow, ke Dirjen Haki untuk mendapatkan pengesahan sebagai merek kosmetik. Terus sambil nunggu proses pendaftaran merek, tim mulai gencar nih iklan merek PS Store Glow yang akan di-launching di media sosial. Ternyata pada saat baru mulai produksi, ada merek lain yang seolah tidak terima dengan merek PS Store Glow. Jadi nggak berapa lama ada laporan nih dari Mbak S ke Barreskrim Polri yang menuduh kita menggunakan merek sana tanpa izin mereka dan tuduhan penipuan. Sedangkan yang kita produksi adalah merek PS Store Glow. Lalu Bang Putra dan tim berupaya silaturahmi datang ke kantornya. Tapi Mbak S minta agar Bang Putra datang sama saya. Nah, jadi kita udah beberapa kali mediasi pertama, mediasi
Kedua, itu saya ingat banget waktu itu saya lagi gendong Aisyah bawa ke sana karena Aisyah kebetulan masih ASI, jadi saya harus bawa Aisyah kemana-mana. Datang lagi nih untuk silaturahmi ke kantornya untuk menyelesaikan segala salah paham ini. Dalam pertemuan tersebut kita sampaikan kita tidak ingin ribut, kita juga sudah menghentikan produksi, menarik produk dari beberapa reseller. Bahkan Bang Putra sendiri ketika mediasi ingin menyerahkan PS Store Glow itu kepada Mbak S, berharap agar semuanya bisa damai. Tetapi upaya damai tersebut gagal lantaran permintaan dana yang sangat besar. Jadi pas malamnya kita mediasi dan ternyata gagal, besoknya Bang Putra dan tim kita jadi tersangka. Tapi alhamdulillahnya haki kita keluar karena PS Store Glow sendiri itu tidak sama dengan merek sana. Akhirnya Barreskrim pun menghentikan penyidikan dan sudah SP3. Sampai sini kami pikir sudah selesai, ternyata belum. Nah, setelah SP3 dan pemberhentian penyidikan, produksi juga sudah berhenti atas permintaan mereka. Ternyata ketika kita umroh, Mbak S mengajukan gugatan pembatalan merek PS Store Glow kepada kita pada pengadilan niaga di Medan dengan alasan menyerupai merek mereka. Lalu Majelis Hakim Medan mengabulkan gugatan Mbak S dengan pertimbangan 1. Merek PS Store Glow dia anggap menyerupai merek sana. Dan yang kedua, upaya pendaftaran PS Store Glow dianggap mendompleng produk sana yang sudah terkenal. Sedangkan pada kenyataannya, siapapun pasti paham banget deh bahwa merek PS Store Glow itu beda banget dengan mereknya Mbak S. Sedangkan merek Mbak S belum sekalipun mempunyai produk. Jadi bagaimana kita bisa dianggap mendompleng produk mereka, sedangkan mereka tidak pernah berproduksi? Nah, kalian pasti pada bingung kan? Oke, biar aku jelasin. Jadi, merek kosmetik MO yang selama ini diproduksi mereka, setelah merek tersebut kita cek, ternyata terdaftar untuk kelas 32, yakni minuman serbuk instan. Bukan untuk kosmetik yang semestinya kelas 3. Dan merek mereka yang terdaftar itu merek for Cantik Skincare di kelas 3. Tapi sayangnya mereka tidak memproduksi menggunakan merek tersebut. Mereka memproduksi menggunakan merek bukan for Cantik Skincare. Jadi kenapa manajemen menggugat balik di Pengadilan Surabaya? Itu sebagai bentuk upaya membela diri. Karena kita sudah berapa kali digugat, gugat lagi. Jadi ini bentuk pertahanan diri, bukan untuk bersaing atau untuk menjatuhkan merek lain, tapi lebih ke ngedefense. Tujuan klarifikasi ini semata-mata hanya ingin meluruskan pernyataan dan berita yang selama ini beredar. Kenapa manajemen atau PT menggugat balik ke Surabaya? Itu karena dilaporkan berkali-kali, sudah digugat berkali-kali, bahkan Bang Putra sampai bolak-balik 6 bulan ke Mabes Polri. Bahkan saya ingat betul, di situ saya membawa anak saya Aisyah yang baru lahir untuk menghadiri BAP. Banyak banget cobaan yang datang, banyak banget fitnah yang datang kepada kami. Suami saya dipenjara, suami saya difitnah, anak saya sakit berkali-kali. Tapi saya coba selalu sabar dan coba selalu diam. Dan berusaha untuk tidak menggubris. Tapi semakin lama berita ini semakin liar. Karena berita bohong lebih cepat menyebar karena penggiringan opini publik cepat diterima. Sedangkan kami gak berkata-kata dan selama ini diam. Makanya di sini kami membuat klarifikasi agar bisa juga mendengar dari kami dan menilai apa yang terjadi. Dan kita ada bukti-buktinya. Saya mohon maaf apabila ada salah dan hilaf untuk persoalan ini. Dan saya hanya ingin berkata jujur. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.